Baik, di sini kita akan membahas tentang korupsi dalam dunia filsafat pendidikan, di mana pendidikan Islam sendiri yakni sebagai upaya pencegahan korupsi. Sudah kita ketahui bahwasanya korupsi itu salah satu persoalan paling serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bahkan dia bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai moral, agama, dan kemanusiaan. Dampak korupsi sendiri dapat merambat ke segala arah, segala bidang, bahkan menyebabkan ekonomi, merusak kepercayaan masyarakat, bahkan menghambat pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pencegahan korupsi itu tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum, melainkan juga ditopang oleh pendidikan, khususnya pendidikan Islam di tingkat dasar. Nah, lanjut hal ini tentang landasan teologis pencegahan korupsi di dalam Islam. Ada beberapa firman Allah yang sangat jelas dalam masalah korupsi. Seperti contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu sebagian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai menyuap dan manipulasi hukum untuk memakan harta orang lain secara batil. Al-Qurtubi menekankan unsur kezaliman sistematik ketika pelaku menarik hakim untuk menegakkan keadilan. Quraisy Shihab menyoroti konteks kontemporer, segala bentuk rekayasa administrasi yang menguntungkan diri sendiri termasuk dalam larangan ini. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan keadilan, menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Ada juga Quran dalam Quran surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan. Dalam ayat itu sendiri mengatakan kepada kita bahwa seorang muslim untuk melaksanakan amal dan pekerjaan mereka itu dengan cermat, jujur, ikhlas, dan karena Allah, baik pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi. Karena dengan hal demikian itu mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tidak salah-salah, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun itu menguntungkan lawan dan merugikan sahabat sendiri, kerabat. Tadi juga itu seirama dengan surat An-Nisa surat keempat pada ayat 135, yaitu sama-sama menerangkan tentang seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaan dari kedua ayat tersebut ini diterangkannya kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian, walaupun kesaksian itu merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat.
Sedang dalam ayat ini diterangkan bahwasanya kebencian terhadap suatu kaum itu tidak boleh mendorong seorang untuk memberikan persaksiannya yang tidak adil dan tidak jujur, walaupun terhadap lawan. Selanjutnya secara luas dan menyeluruh, Allah SWT itu memerintahkan kita, yakni orang-orang yang beriman, supaya kita itu berlaku adil, karena keadilan sendiri dibutuhkan dalam segala hal untuk memperoleh ketentraman, kedamaian, dan kemakmuran dunia dan akhirat. Nah, pendidikan Islam itu sejak awal telah dirancang. Dirancang itu bukan hanya mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi juga untuk membentuk karakter dan integritas peserta didik. Dalam konteks pada Indonesia sendiri, bangsa Indonesia sendiri, di mana korupsi itu telah menjadi masalah sistematik, menggerogoti pembangunan dan merusak moralitas publik. Pendidikan Islam di sekolah dasar dapat diposisikan sebagai benteng awal kita untuk mencegah dari perilaku menyimpang tersebut. Korupsi dalam perspektif Islam sendiri merupakan perbuatan tercela, mengandung unsur pengkhianatan terhadap amanah, pengambilan hak orang lain yang secara tidak sesuai, serta perusakan terhadap tatanan sosial. Al-Quran telah menegaskan larangan keras terhadap praktik yang merusak keadilan sosial dan menentukan diri sendiri dengan cara yang tidak halal. Seperti Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, ayat 198. Nah, ayat itu juga menegaskan bahwa perbuatan mengambil harta secara batil seperti korupsi itu termasuk dosa besar. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa pengkhianatan terhadap amanah merupakan ciri utama kemunafikan. Tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi secara teologis itu korupsi itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, amanah dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Filosofis pencegahan korupsi, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifata, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan mereka khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang merusak dan menumpahkan darah di sana itu, sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan juga dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Isra 36, yang artinya janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui, tidak jelas asal-usulnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan untuk mendapatkan keterangan lebih jauh itu juga terdapat dari beberapa tokoh-tokoh terkemuka, yakni dari kalangan sahabat dan tabi'in. Contohnya Ibnu Abbas yang berkata, jangan beri kesaksian kecuali apa yang telah kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, apa yang kau dengar dengan telingamu, dan apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran. Pendapat yang kedua mungkin dari Qatadah yang berkata bahwasanya janganlah kamu berkata saya telah mendengar, padahal kamu belum mendengar, dan jangan berkata saya telah melihat, padahal belum melihat, dan jangan berkata saya telah mengetahui, padahal belum mengetahui yang sebenarnya. Korupsi itu ya merusak moralitas, kepercayaan masyarakat itu sendiri. Kita
kita mengetahui bahwasanya ya memang merugikan. Korupsi memang merugikan, bahkan dari sudut ontologi pun ya, manusia itu dipandang khalifah sebagai muka bumi itu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang diberi amanah untuk memelihara, bukan merusak. Korupsi sendiri ini bertentangan dengan hakikat ya, manusia itu sebagai khalifah, pemimpin di bumi, karena merusak tatanan sosial, mengkhianati peran perwakilan Allah di bumi. Pendidikan Islam perlu memberikan pemahaman ontologis ini, bahwasanya manusia sejati itu manusia yang menjaga amanah, bukan pengkhianat amanah. Dalam pandangan epistemologi, Islam menekankan pentingnya ilmu yang benar atau al-alim sahih ya, sebagai dasar perilaku. Korupsi itu lahir dari sebuah kebodohan spiritual, dominasi hawa nafsu yang menutup cahaya ilmu. Pendidikan Islam itu berperan penting ya, untuk menanamkan kesadaran epistemologis bahwa ilmu itu ya, harus mengatur pada kebenaran, kejujuran, dan kemaslahatan, bukan pada manipulasi untuk kepentingan sendiri. Dalam aspek aksiologis, nilai tertinggi dalam Islam itu al-khair, kebaikan, dan al-adl, keadilan. Tindakan manusia itu diukur dari kemanfaatannya bagi orang lain. Kuntum khairu ummah, depan kaum jadi umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mengajak orang dalam kebaikan, watanha 'anil munkar, dan mencegah orang lain buat keburukan. Itulah yang paling baik. Karena kalau kita lanjut, korupsi sendiri itu ya benar jelas bertentangan dengan orientasi nilai ini karena merugikan masyarakat. Maka pendidikan Islam itu ya harus diarahkan untuk melahirkan tindakan bermoral seperti amal soleh yang berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Nilai Islam untuk membangun integritas pendirian ya. Pendidikan Islam sendiri awalnya memang diarahkan untuk membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Salah satu aspeknya yakni penanaman integritas. Integritas dalam perspektif Islam sendiri yakni berarti kesatuan dan antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai ilahiyah. Dengan kata lain, seseorang yang berintegritas itu mereka yang konsisten menjalankan nilai kebenaran meskipun berada dalam situasi yang penuh godaan itu. Nah, implementasi pendidikan anti korupsi di SD melalui pendekatan Islam sendiri dapat diwujudkan dari berbagai strategi. Pertama itu ya integrasi kurikulum dulu, mana nilai-nilai anti korupsi disisipkan dalam mata pelajaran PAI, Bahasa Indonesia, dan IPS, dan menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pembiasaan melalui kultur di sekolah, di mana guru dan tenaga pendidik harus memberikan contoh seperti disiplin, transparansi, dan keterbukaan. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran partisipatif ya, seperti studi kasus sederhana, permainan peran, atau diskusi yang menggugah kesadaran kritis para siswa. Mana strategi ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang bukan hanya mengajarkan teori, menanamkan pengalaman konkret tentang pentingnya integritas. Seperti ya kejujuran, amanah, disiplin gitu, tanggung jawab gitu, ditanamkan gitu. Nah, dalam praktiknya sendiri, guru dapat menanamkan kejujuran melalui aturan sederhana, seperti kita melarang adik kita nyontek gitu, kebiasaan menjam barang dan dikembalikan, ataupun ya keterbukaan dalam laporan kegiatan gitu. Ya, amanah pun juga dapat dilatih, seperti membuat tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama-sama, sehingga itu anak-anak itu bisa saling percaya gitu. Sementara untuk kedisiplinan ya
dibentuk dulu kita sekolah, mulai dari masuk tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan rumah secara konsisten, dan ini pun membentuk struktur moral kita yang akan memandu ya, anak dalam menghadapi godaan perilaku koruptif di kemudian hari. Nah, sebenarnya juga ketika kita mencegah korupsi itu kita harus jujur, jadi orang yang jujur. Seperti firman Allah ya, dalam surat At-Taubah ayat 119, mana Allah itu ya, artinya itu bersama orang-orang yang jujur, itu berarti menyatu dalam ucapan, niat, dan perbuatan. Jadi harus sesuai fakta kita menyampaikan bahwasanya jujur itu sesuai kenyataan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dengan mata kepala kita sendiri. Kedua itu amanah. Konsep amanah itu, amanah juga menjadi potensi ya, fondasi maksudnya, fondasi dalam mencegah korupsi. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa 58 yang artinya sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Coba bayangkan kalau kita amanahkan pada orang yang tidak jujur, itu terjadi, pasti amburadul. Kita menyampaikan A, dia menyampaikan B, bisa saja kita memberitahukan rahasia kita kepada teman kita membocorkannya kepada orang lain, itu berarti sudah tidak amanah. Daripada itu, guru ya, dapat ya, menanamkan nilai amanah itu dengan memberikan kepercayaan kepada siswa. Misalnya tugas menjaga kebersihan kelas nih, dan menekankan pentingnya menjaga rasa tanggung jawab gitu. Lanjut ke nilai ketiga, ya, di keadilan. Keadilan dalam Islam sendiri itu menempatkan ya, sesuatu pada tempatnya gitu, dalam skala kecil. Nah, contohnya nih, anak-anak nih dilatih untuk berlaku adil dalam permainan, berbagi makanan dengan teman, atau bergiliran berbicara di kelas. Keadilan dilatih sejak dini akan tumbuh menjadi sikap yang menolak ketidakjujuran dan penyelewengan. Sikap yang keempat nih, tanggung jawab dan disiplin. Firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3, wal asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan menjalankan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihati supaya menetapi kesabaran. Integritas itu ya juga erat dengan disiplin diri. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menepati janji dan menghargai waktu. Siswa SD itu dapat dibiasakan contohnya seperti tepat waktu, selesaikan PR sesuai jadwalnya, serta bertanggung jawab terhadap barang pribadi maupun fasilitas sekolah. Sikap yang kelima, kesederhanaan, zuhud. Salah satu akar korupsi sendiri adalah tamak, kerakusan. Nilai kesederhanaan yang bisa mengajarkan anak untuk hidup yang wajar, tidak berlebihan, tidak silau dengan harta. Praktik sederhana seperti membiasakan hemat, tidak membuang-buang makanan, bahkan berpakaian
sesuai kebutuhan menjadi langkah awal menanamkan kesederhanaan. Konteks di Indonesia nih, beberapa di SD itu telah mengembangkan program pembiasaan kreativitas seperti ada di atas tadi. Contohnya kartu kejujuran, guru memberi apresiasi bagi siswa yang berlaku jujur dalam keseharian. Kedua, tabungan kelas, latih tanggung jawab siswa mengelola uang secara disiplin. Tiga, proyek sosial, kerja bakti, kegiatan bakti maksudnya, sosial untuk menanam kepedulian dan kesederhanaan. Namun tidak lain tidak bukan, pastinya di dalam kita menjadikan pastinya pasti ada tantangan gitu, tantangan terhadap tantangan serta peluang pendidikan anti korupsi di sekolah dasar. Tantangannya sendiri, contohnya budaya permisif terhadap kecurangan dalam praktik sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sering menemukan contoh perilaku permisif terhadap kecurangan. Contohnya apa? Mencontek ketika ujian, atau bahkan melanggar, menghindari aturan. Jika dibiarkan, hal ini dapat menjadi cikal bakal perilaku koruptif di kemudian hari. Kurangnya teladan atau figur publik. Salah satu hambatan paling susah adalah contoh negatif dari masyarakat atau pejabat publik yang terjerat kasus korupsi. Sudah banyak kita lihat kasus korupsi, banyak pun sedikit. Dan hal ini itu dapat mengaburkan pesan moral kita yang diajarkan di sekolah. Ketiga itu tantangannya keterbatasan kurikulum dan sumber belajar. Meski sudah ada upaya integrasi pendidikan anti korupsi, kurikulum formal itu masih lebih menekankan aspek kognitif dibandingkan afektif dan psikomotor. Lalu juga sering kekurangan bahan ajar yang kontekstual untuk menanamkan nilai-nilai integritas. Terdapat resistensi terhadap perubahan. Beberapa sekolah itu masih menganggap pendidikan anti korupsi itu sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian integral dari pembelajaran Islam. Nah, untuk peluang nih, lagi ke peluang. Pertama yakni dukungan regulasi nasional. Pemerintah itu telah mendorong penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum 2013 dan PPK, program penguatan pendidikan karakter. Hal ini memberi ruang yang luas bagi pendidikan Islam untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi. Inisiatif KPK dan lembaga pendidikan. Program pendidikan anti korupsi yang dirintis KPK sejak 2011 itu diadaptasi di sekolah dasar. Sekolah dasar Islam selaras dengan Quran dan hadis. Ketiga, potensi integrasi dalam kurikulum Islami. Pendidikan Islam memiliki landasan teologi yang kuat untuk menolak korupsi dan mengaitkan dalil agama dan praktik keseharian. Belajar lebih mudah dan relevan. Yang
Keempat, yakni kekuatan keteladanan guru. Karena guru sendiri ya memiliki peluang besar untuk menjadi uswah hasanah, teladan bagi siswanya. Keteladanan guru yang konsisten dapat mengimbangi tantangan minimnya contoh baik dari figur publik. Dari tantangan-tantangan di atas yang mana menunjukkan bahwasannya pendidikan anti korupsi itu tidak berdiri sendiri, dan akan membutuhkan kolaborasi dari masyarakat, sekolah, keluarga. Sementara pulang yang ada menunjukkan bahwa pendidikan Islam sendiri memiliki instrumen yang kuat untuk menginternalisasikan integritas sejak dini. Mengingatkan pulang ini, sekolah dasar Islam dapat berkontribusi besar dalam membangun generasi masa depan yang jujur dan berintegrasi. Jadi memang benar bahwasanya korupsi sendiri itu berawal dari hal-hal kecil, tapi sekolah dasar tadi sering berbohong, contohnya tidak berlaku adil, contohnya meminjam barang namun tidak dikembalikan. Sekarang banyak sekolah itu, Pak, pena saya diambil. Coba kalau tidak bilang hal tersebut, apa terjadi? Tidak akan dikembalikan. Serta lama, dan bahwasanya kita sendiri sebagai calon pendidik harus menanamkan dalam jiwa kita bahwasanya jiwa kita juga tinggi baik agar ditiru oleh siswa kita suatu hari nanti. Disiplin waktu bagi budaya mencontoh itu sudah sejak lama di Indonesia ini. Baik, langsung saja pada kesimpulan pada diskusi ya. Pendidikan Islam di SD memiliki peran strategis sebagai benteng moral untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, disiplin, dan kesederhanaan merupakan fondasi untuk membangun integritas. Melalui pendidikan dasar, nilai-nilai ini dapat ditanamkan secara efektif lewat pembiasaan, keteladanan guru, keterlibatan keluarga, dan dukungan masyarakat. Strategi pembelajaran kontekstual dan integratif menjadikan pendidikan Islam bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter anti korupsi. Meskipun banyak tantangan seperti budaya permisif terhadap kecurangan dan minimnya keteladanan figur publik, peluang tetap terbuka lebar. Melalui dukungan regulasi sosial regulasi nasional maksudnya. Program pendidikan anti korupsi sendiri dari lembaga yang berwenang. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, sekolah dasar Islam dapat menjadi pelopor generasi berintegritas
Sebagai refleksi, pendidikan Islam sejatinya merupakan wujudan dan dari amanah Allah SWT. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya menjaga amanah dan menegakkan keadilan adalah inti dari pendidikan Islam. Dengan demikian, anak-anak yang ditempa sejatinya dengan nilai Islam kuat diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan berkomitmen membangun bangsa yang bersih dari korupsi. Mungkin sekian penjelasan mungkin ya dari saya tentang korupsi, upaya pendidikan Islam mencegah korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.